Selamat datang di titik balik sejarah sepak bola kita. Bukan sekadar hari biasa bagi timnas Garuda. Secara resmi, sebuah nama besar dari tanah Inggris, John Herdman, telah mengambil alih kursi kepelatihan timnas Indonesia. Targetnya tidak main-main. 16 besar Piala Asia 2027 dan tiket Piala Dunia 2030. Mungkin kalian bertanya, siapa John Herdman dan mengapa dia dianggap sebagai jawaban atas doa-doa kita? Kita akan melakukan investigasi mendalam. Kita akan membedah bagaimana seorang pelatih tanpa latar belakang pemain bintang bisa membawa Kanada dari peringkat 72 ke peringkat 33 dunia. Kita akan melihat taktik gila yang ia gunakan untuk menghancurkan dominasi tim besar di Amerika Utara. Dan yang terpenting, kita akan menakar. Mampukah ia benar-benar membawa Garuda terbang ke panggung dunia? Sang arsitek mimpi. Karier Herdman adalah anomali di sepak bola modern. Dia tidak memulai kariernya di klub-klub elit Eropa. Ia membangun fondasinya dari sepak bola wanita. Di Selandia Baru 2006 sampai 2011, ia membuktikan bahwa sistem yang benar bisa mengalahkan talenta individu. Ia membawa tim yang dianggap kecil ke 2 edisi Piala Dunia Wanita beruntun. Pindah ke Kanada, ia mempersembahkan medali emas Pan American Games 2011 dan 2 perunggu Olimpiade. Di sini kita belajar satu hal tentang Herdman. Ia adalah Master of Tournament. Ia tahu bagaimana caranya menang dalam sistem gugur. Bagi Indonesia yang sering kesulitan di fase gugur turnamen Asia, ini adalah profil pelatih yang sangat kita butuhkan. Keajaiban Kanada, rekor yang tak masuk akal. Mari kita bedah data kenaikan peringkat FIFA Kanada. Pada 2021, Kanada berada di posisi 72 dunia. Hanya dalam waktu 1 tahun kepemimpinannya di tim senior pria, peringkat mereka melesat tajam ke posisi 40 besar. Bahkan, di awal 2022, mereka berhasil menyentuh peringkat 33 dunia, posisi tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Prestasi terbesarnya membawa Kanada kembali ke Piala Dunia Qatar 2022 setelah absen selama 36 tahun. Herdman adalah pelatih pertama dalam sejarah bumi yang membawa tim wanita dan pria ke Piala Dunia. Catatan ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pembangunan struktur liga, pengembangan pemain muda, dan integrasi pemain diaspora yang sangat rapi. Bedah taktik visual. Dilihat dari taktisnya, Herdman adalah seorang bunglon. Ia tidak punya satu formasi mati. Ia menyesuaikan diri dengan lawan. Di Kanada, ia sering menggunakan 3-4-1-2 yang sangat agresif saat melawan tim yang lebih lemah, tapi bisa berubah menjadi 4-4-2 yang sangat rapat saat menghadapi tim besar seperti Meksiko atau Amerika Serikat. Kekuatan utamanya adalah transition play. Ia memanfaatkan pemain sayap yang sangat cepat. Pikirkan bagaimana ia memaksimalkan Alphonso Davies. Di Indonesia, ia memiliki materi serupa. Pemain-pemain sayap lincah yang selama ini menjadi kekuatan utama kita. Herdman akan menuntut disiplin posisi yang sangat ekstrem dan stamina yang tidak ada habisnya. Siapkan diri kalian, karena latihan fisik di era Herdman kemungkinan akan jauh lebih berat dari yang pernah kita bayangkan. Psikologi ruang ganti, persatuan di atas segalanya. Salah satu kehebatan Herdman adalah kemampuannya menyatukan ego pemain. Di Kanada, ia menghadapi pemain yang bermain di Bayern Munchen dan Lille bersamaan dengan pemain dari liga lokal. Ia menciptakan kultur The Herd kawanan, di mana semua pemain merasa setara dan rela bertarung demi satu sama lain. Ini sangat krusial bagi Indonesia. Dengan kombinasi pemain liga domestik dan pemain keturunan yang bermain di Eropa, Herdman adalah sosok mediator yang sempurna. Ia tidak melihat paspor, ia melihat kerja keras. Pendekatan emosionalnya seringkali melibatkan pidato motivasi yang bisa membuat pemain merasa bisa mengalahkan siapapun di dunia. Jalan terjal menuju Piala Dunia 2030. Mari kita bicara realistis. Target 16 besar Piala Asia 2027
adalah batu loncatan awal. Namun, fokus utama adalah Piala Dunia ke-2030. Dengan kuota Asia yang bertambah menjadi 8,5 slot, Indonesia memiliki peluang emas. Hurtman dikontrak untuk proyek jangka panjang. Tantangannya besar. Iklim politik sepak bola kita, infrastruktur, dan jadwal kompetisi domestik. Namun, Hurtman sudah biasa menghadapi skeptisisme. Ia pernah berkata, "Banyak orang tidak percaya kita bisa, tapi saya melihat potensi yang tidak dilihat orang lain." Kalimat itulah yang ia bawa ke Jakarta. Ia akan membangun fondasi dari akar rumput hingga tim senior. Harapan baru, jutaan, rakyat Indonesia. John Hurtman bukan hanya pelatih baru kita. Ia adalah simbol dari ambisi baru, federasi, dan seluruh rakyat Indonesia. Ia datang dengan rekam jejak emas tangan dingin dan visi yang sangat jelas. Perjalanan menuju 2030 memang masih panjang, tapi dengan nahoda yang tepat, badai sebesar apapun bisa kita lalui. Menurut kalian, apakah Hurtman bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi dari era sebelumnya? Apakah target 2030 itu masuk akal atau terlalu berlebihan? Tuliskan analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus timnas kita dan saksikan terus perjalanan John Hurtman di channel ini. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun perkembangan terbaru dari era baru Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.